Ada yang mengagetkan Amerika dan Israel kemarin ketika Iran meluncurkan misil rudal balistik hipersonik jarak menengah yang bisa menempuh jangkauan hingga 1.400 km. Kecepatannya 15 kali kecepatan suara. Masuk menembus perlindungan Iron Dome di Israel karena tidak bisa diintersep radar dan tidak bisa ditangkis dengan segera. Saking cepatnya, serangan itu merusak instalasi militer Israel. Dalam serangan tersebut, Iran mengatakan mereka masih punya 1.000 rudal hipersonik lagi. Mengapa tidak diserang sekaligus sekarang menggunakan hipersonik misil Israel? Karena Iran memiliki strategi perang jangka panjang. Iran tahu kalau diumbar dalam jangka pendek, tenaga mereka habis. Jadi perangnya jangka panjang dan menyeluruh. Itu desainnya. Untuk itu pertama Iran mencekik Selat Hormuz. Kemudian apa yang dilakukan Iran? Kita tahu ledakan terdengar di Saudi Arabia, di kilang minyak Aramco. Ledakan juga terjadi di Yerusalem. Ledakan terjadi di Abu Dhabi, Dubai, Doha, di bandara internasional dan di pangkalan militer Amerika, juga wilayah Kuwait dan banyak titik lainnya. Ledakan-ledakan tersebut terbanyak adalah ledakan di udara karena tabrakan dengan misil intercept dari masing-masing air defense system dari negara teluk tersebut yang mencoba mengintercept misil dan drone Iran tadi. Tabrakan di udara ini menghasilkan bola api di langit. Suaranya sangat keras memekakkan telinga. Sobat Anda mungkin sulit membayangkan ledakan itu kerasnya karena Anda pasti belum pernah mendengarkannya bahkan dari jarak 5 km sekalipun. Sangat keras. Kalah itu suara geledek terkeras yang pernah Anda dengar dalam hidup Anda. Dan pastinya hal ini menakutkan bagi anak-anak dan pastinya orang dewasa. Selain suara keras, puing-puing berjatuhan itu berbahaya karena sangat panas dan bisa membakar benda apapun. Kalau kita ke Saudi sekarang, Bandara King Khalid di Riyadh sepi, nyaris tanpa operasi penerbangan. Bayangkan betapa pengaruh besar yang diberikan kepada ekonomi negara tetangga seperti Saudi yang salah satunya ada tamu Allah yang berumroh Ramadan ini sangat terganggu. Bandara King Khalid adalah salah satu transit point terbesar di Timur Tengah selain untuk fasilitas haji dan umroh. Apa yang Iran lakukan adalah mendisrupt penerbangan terbesar di dunia. Lebih parah dari pandemi Covid kemarin efeknya bagi Timur Tengah dan Asia Barat. Selain bandara, pangkalan militer darat Amerika di wilayah Asia Barat juga diserang. Misalnya pangkalan tentara Amerika di Irak dihantam rudal Iran di 3 lokasi seperti di wilayah Jer al-Nasa, juga di wilayah bandara Idlib dihajar rudal dengan tujuan satu agar ground troop Israel dan Amerika tidak punya pangkalan mendekati ke wilayah Iran melalui Irak. Selain pangkalan militer Amerika, bandara internasional kilang minyak pun ditarget oleh drone Iran. Yang paling besar adalah di Ras Tanura Refinery. Kapasitasnya 550.000 barel per hari yang harus shutdown produksinya setelah ledakan besar menghantam refinery milik Saudi Aramco itu. Bayangkan wilayah Teluk sekarang ya, di mana merupakan tempat aktivitas global dan fasilitas termodern di dunia ada di sana saat ini. Properti itu tumbuh sangat luar biasa. Pelabuhan laut dan udara terpadat di dunia. Bukan hanya hub transportasi, namun kawasan Teluk adalah hub keuangan dunia yang terdisrupt bukan hanya minyak dan gas, namun transportasi udara dan kargo. Lalu sekarang keuangan dunia. Hal ini akan membuat ekonomi dunia menjadi slowdown dan ini bisa menambah parah apalagi Indonesia. Jadi sulit dibayangkan negara Teluk yang seluruh makanan penduduknya harus impor, mendadak supply chain tak berhenti. Apa yang terjadi kalau sampai 100 hari ke depan rudal dan drone Iran terus melayang di udara di wilayah Teluk? Bisa kelaparan pasti warga. Kalau Indonesia tenang, karena Indonesia punya pemimpin jenius seperti Pak Bahlil yang sudah punya solusi misalnya untuk minyak atau BBM. Walau stok masih 20 hari lagi, tapi kita percayalah sama beliau. Beliau itu super jenius. Walau Selat Hormuz diblok, tetap Indonesia akan punya minyak. Kita ke taktik perang sekarang. Kalau dilihat secara global, ada yang menarik dari strategi Iran. Karena serangan terbanyak menggunakan drone. Bayangkan, drone itu harganya $20.000, di-intercept oleh roket atau rudal seharga $300.000 hingga $500.000. Jadi sahabat mulai paham pasti strategi Iran. Iya benar, Iran ingin rudal-rudal mereka habis karena Iran mampu membuat drone 100 unit per hari dan diperkirakan memiliki 100.000 drone dengan daya jelajah hingga 1.000 km. Drone ini kalau diterbangkan 100 saja sehari, Iran masih bisa bertahan 1.000 hari. Namun stok misil Israel dan Amerika paling banyak 10.000 alias 100 hari lagi habis. Ketika cadangan misil Israel dan Amerika menipis atau habis, barulah rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2 dimainkan. Rata nggak tuh Israel? Sobat, itu komennya. Peace.